Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang tokoh jenaka bernama Abu Nawas. Namanya melegenda bukan karena harta atau kekuasaan, melainkan karena kecerdikannya yang luar biasa. Setiap kali ada masalah pelik, Abu Nawas selalu punya solusi tak terduga yang membuat semua orang tercengang, sekaligus terhibur. Kisahnya bukan sekadar cerita lucu, tapi juga penuh dengan pelajaran hidup yang berharga. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah ketika Raja Harun al-Rasyid, yang dikenal bijaksana namun terkadang usil, memberi perintah aneh kepada Abu Nawas. Suatu pagi, sang raja memanggilnya dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau membawakanku seekor lembu jantan yang bisa melahirkan. Jika kau gagal, kau akan kuhukum." Tentu saja ini perintah yang mustahil. Lembu jantan mana mungkin bisa melahirkan? Semua orang di istana menahan tawa, membayangkan Abu Nawas akan kebingungan. Abu Nawas pulang dengan wajah tenang. Ia tahu ini adalah ujian kecerdikan. Beberapa hari kemudian, saat tengah malam, Abu Nawas berlari ke istana dengan napas terengah-engah. Ia menggedor gerbang istana sambil berteriak minta tolong. Penjaga yang terkejut segera membukakan pintu. Abu Nawas langsung menuju kamar raja. "Paduka raja, gawat, gawat, tolong hamba," serunya. Raja yang terbangun dari tidurnya bertanya dengan kesal, "Ada apa kau menggangguku tengah malam begini?" Dengan wajah panik, Abu Nawas menjawab, "Ayah hamba, Paduka, ayah hamba akan melahirkan. Hamba butuh bantuan tabib istana." Mendengar itu, raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau ini sudah gila ya? Sejak kapan ada laki-laki bisa melahirkan?" Dengan senyum penuh arti, Abu Nawas menjawab, "Nah, jika seorang laki-laki saja mustahil melahirkan, bagaimana mungkin hamba bisa menemukan lembu jantan yang bisa melahirkan, Paduka?" Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lebih keras lagi. Ia sadar telah dijebak oleh kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya, raja membatalkan perintahnya dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah memberinya pelajaran dengan cara yang sangat cerdas dan menghibur. Kisah lainnya yang tak kalah menarik adalah ketika Abu Nawas diminta untuk memindahkan istana. Lagi-lagi, ini adalah perintah iseng dari raja. "Abu Nawas, aku bosan dengan letak istana ini. Pindahkan istana ini ke atas bukit sana." Perintah raja. Orang-orang kembali berbisik. Kali ini, Abu Nawas pasti tidak akan bisa lolos. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa banyak sekali orang dengan cangkul dan sekop. Ia lalu memerintahkan orang-orang itu untuk menggali tanah di sekeliling istana. Raja yang melihatnya menjadi heran. "Apa yang sedang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya raja. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Hamba sedang melaksanakan perintah Paduka. Hamba akan mengangkat bukitnya terlebih dahulu, lalu meletakkannya di bawah istana." "Bukankah begitu lebih mudah daripada memindahkan istananya, Paduka?" Raja kembali dibuat takjub dan tertawa mengakui kecerdasan Abu Nawas yang selalu di luar nalar. Suatu waktu, seorang saudagar kaya yang kikir kehilangan kantong berisi 500 keping emas. Ia mengumumkan akan memberi hadiah 100 keping emas bagi siapapun yang menemukannya. Tak lama, seorang petani jujur datang membawa kantong emas itu. Namun, saudagar kikir itu berbohong. Ia berkata, "Isi kantong ini tadinya 600 keping. Berarti kau sudah mengambil 100 keping sebagai hadiahmu." Tentu saja petani itu menolak tuduhan tersebut. Kasus ini sampai ke telinga Abu Nawas. Setelah mendengar cerita dari kedua belah pihak, Abu Nawas bertanya kepada saudagar, "Jadi, Anda yakin kantong Anda yang hilang berisi 600 keping emas?" Saudagar itu mengangguk mantap. Abu Nawas lalu berpaling kepada petani, "Dan Anda menemukan kantong berisi 500 keping emas." Petani itu juga mengangguk. Dengan santai, Abu Nawas membuat keputusan. "Kalau begitu, kantong ini bukanlah milik saudagar kaya ini. Karena isinya tidak cocok. Kantong ini akan saya simpan sampai pemilik aslinya yang kehilangan 500 keping emas datang. Dan untuk tuan saudagar, kita tunggu saja sampai ada yang menemukan kantong berisi 600 keping emas milik Anda." Wajah saudagar itu langsung pucat pasi. Ia akhirnya mengaku berbohong dan terpaksa memberikan hadiah 100 keping emas kepada petani jujur itu. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa kecerdikan bukan hanya soal akal, tapi juga soal kebijaksanaan dan keberanian membela kebenaran. Abu Nawas menggunakan akalnya bukan untuk menipu, melainkan untuk meluruskan yang bengkok, menyadarkan yang lalai, dan membantu yang lemah. Ia mengajarkan kita bahwa masalah seberat apapun seringkali memiliki solusi yang sederhana, asalkan kita mau berpikir kreatif dan tidak mudah menyerah. Kisah Abu Nawas abadi karena pesan moral di dalamnya. Ia adalah cerminan bahwa kepintaran sejati adalah yang membawa kebaikan bagi sesama. Humornya yang cerdas membuat kritik terasa ringan dan pelajaran hidup mudah diterima. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menggunakan akal dan pikiran untuk tujuan yang baik.